Shalom, senang sekali kita bertemu kembali di kanal MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 4 April 2021. Dan silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkenaan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa 6 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Ruang tunggu sudah dibuka mulai pukul 18.45. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara khusus di waktu yang akan diberitahukan kemudian. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 02200958878. Persembahan misi dapat disetor di Bank BCA dengan nomor rekening 02222355551. Dan persembahan pembangunan dapat disetor di Bank BCA dengan nomor rekening 02222360060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mari menerapkan prinsip 3M, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan memakai masker. Dan selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 63 ayat 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ungkapan pemazmur kepada Tuhan saat keadaan sedang mengancam jiwanya, malapetaka datang silih berganti. Namun pemazmur setiap hari berharap agar kasih Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kasih Tuhan yang ditanggapi dengan memuji serta mengagumi Tuhan karena pertolongan Tuhan pasti ia alami. Tuhan akan membela perkaranya sebab Tuhan mengasihi pemazmur. Demikian kasih setianya yang besar itu telah mengalahkan dan mematahkan belenggu maut, sehingga kini kita bebas merdeka menyatakan kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya! Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kepada kami hati seperti pemazmur yang tidak pernah berhenti berharap kepada kasih-Mu. Hati yang penuh dengan kasih, serta keyakinan kepada Tuhan dalam segala keadaan. Hari ini, kami mengingat kebangkitan-Mu yang agung, yang telah mengalahkan kematian dan dosa kami. Kasih-Mu itulah Tuhan yang dapat kami andalkan dan kami bermegah. Sekarang hati kami siap untuk memuji, menaikkan syukur kami sebagai persembahan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai beribadah. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudara semua dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita. Mari kita puji dan sembah nama Tuhan. Kita nyatakan Tuhan Yesus baik. Amin.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari lalu kita sudah mengadakan ibadah Jumat Agung dan hari ini kita mengadakan ibadah kebangkitan. Yang sungguh bersyukur hari ini kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di ibadah Jumat Agung kita belajar tentang penebusan Yesus Kristus sebagai korban penebus yang sempurna, sebagai sang penebus yang sempurna yang tiada noda cacat celah, yang sekali untuk selamanya. Hari ini kita belajar Yesus Kristus sang penebus yang hidup dan bangkit. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Ayub pasal 19 ayat 25. Ayub pasal 19 ayat 25. Tertulis, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pernyataan Ayub yang dinyatakan lebih kurang diperkirakan 2000 tahun lalu, jauh sebelum Tuhan Yesus mengalami kebangkitan di hari ketiga. Pernyataan Ayub dinyatakan, diperkirakan pada zaman Ayub hidup semasa pada zaman Abraham. Tuhan Yesus juga sendiri juga menubuatkan apa yang akan dia alami. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Tertulis, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka, yaitu yang menyerahkan ke tangan manusia, akan membunuh Yesus. Dan pada hari ketiga, Yesus akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jika kita fokus pada Yesus akan dibunuh, Yesus akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan kita akan mengalami hal-hal yang sedih sebagaimana murid-muridnya. Jika kita fokus pada kehilangan kebersamaan dengan Tuhan Yesus, sama seperti murid-muridnya, maka kita juga akan mengalami kesedihan, kelemahan, dan ketakutan. Kita lihat, kita bisa baca satu perikop lagi ayat di Markus 14 pasal 50, pasal 14 ayat 50 sampai 52. Markus pasal 14 ayat 50 sampai 52 tercatat, lalu semua murid, yaitu murid Yesus, meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Bahkan ada seorang anak muda pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia, dan mereka hendak menangkap anak muda itu, tetapi anak muda itu melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita jika fokus bahwa Yesus akan dibunuh, Yesus akan tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, kita akan mungkin mengalami ketakutan, kelemahan, kekhawatiran yang sungguh membuat kita meninggalkan Yesus. Tetapi kita baca sekali lagi pernyataan Yesus sendiri, nubuat Yesus sendiri, bahwa pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kalau fokus kita seperti murid-murid Yesus mau fokus pada perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga, maka kemungkinan murid-muridnya tidak meninggalkan Yesus. Kemungkinan murid-muridnya dengan beserta anak muda itu tidak akan lari telanjang, tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kesedihan maupun kekhawatiran yang berkepanjangan. Sebagaimana Ayub juga dengan iman bernubuat sebelum kelahiran ataupun kebangkitan anak domba Allah, yaitu anak Allah menjadi anak manusia,
Ayub tahu penebus yang akan menebus dia, penolong atau penyelamat yang akan menyelamatkan dia adalah hidup dan bangkit. Dia itu tidak mengalami kematian dan tidak mengalami kematian dunia. Dengan imannya Ayub menang atas pergumulan. Dengan imannya Ayub akan menang atas penderitaannya. Tetapi jika Ayub fokus pada penderitaannya, pada kehilangan anak dan harta bendanya, dan bukan sang penebus yang hidup, bukan sang penebus yang bangkit, mungkin Ayub akan mengalami keterpurukan, mungkin Ayub akan mengalami kegagalan, kesedihan yang berkepanjangan, mungkin akan kalah dari pergumulannya, penderitaannya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah di hari ini, di kuasa kebangkitan Yesus yang sudah dinyatakan, diwujudkan 2000 tahun lalu, di hari ketiga setelah kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan Tuhan sudah genapi. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, rencana Allah tidak bergantung pada situasi murid-murid mengalami ketakutan. Rencana Allah untuk bangkit di hari ketiga tidak tergantung pada kondisi situasi anak muda itu melarikan diri dengan telanjang. Rencana Allah tidak tergantung pada suasana kondisi kekhawatiran murid-murid karena Yesus sudah ditangkap dan dihakimi dan diludahi, disiksa, bahkan disalibkan. Rencana Allah untuk Yesus bangkit di hari ketiga tidak akan pernah gagal sebab Ayub tahu bahwa rencana Allah itu maha sanggup, Allah itu maha setia, dan dia akan menyanggupkan menggenapi segala perkara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Ayub berkata di Ayub pasal 42 ayat 1 ataupun ayat 2, dikatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Sebab rencana Allah tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat, tidak pernah tertunda, indah pada waktunya. Dan rencana Allah bukan rencana manusia. Rencana Allah tidak akan tergoyahkan oleh situasi ataupun kondisi apapun. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bersyukur rencana Allah 2000 tahun lalu yang setelah mati di kayu salib yang kita sudah rayakan, peringati kematiannya di ibadah Jumat Agung yang lalu, bahwa kita bersyukur oleh kematiannya kita mendapat penebusan dari kehidupan yang berdosa, kehidupan yang penuh kegelapan, kehidupan yang penuh sia-sia menjadi kehidupan yang bermakna, kehidupan yang penuh terangnya, yang ajaib, kehidupan yang penuh masa depan, penuh harapan, kehidupan yang masa depan penuh cerah. Dan pengampunan dosanya membuat kita diperdamaikan dengan Allah dan diberi akses untuk semakin dekat, melekat, berakal kepada Allah. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, bangkit di hari ketiga, rencana Allah terwujud. Rencana Allah terlaksana karena ketaatan Yesus Kristus kepada rencana Bapa. Biar Yesus tahu penderitaan, dia minta mohon kepada Bapa, biar cawan ini berlalu, tetapi ada satu hal, penundukan diri Tuhan Yesus kepada kehendak Bapa, rencana Bapa tidak tergoyahkan sama sekali. Dia berkata, biarlah kehendak Allah Bapa terjadi melalui kehidupan Yesus Kristus. Artinya penyaliban di salib, tergantung di kayu salib tidak akan pernah gagal. Karena cinta kasih Allah Bapa kepada kita umat manusia yang berdosa sangat besar, sangat luar biasa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, rencana kasih Allah yang mengorbankan anaknya tunggal Yesus Kristus yang sungguh berbelas kasihan kepada kita yang berdosa sangat besar. Anugerahnya begitu melimpah, kasih karunia-Nya begitu luar biasa bagi kita. Bangkit di hari ketiga adalah rencana Bapa kepada Yesus Kristus untuk menunjukkan bahwa maut
sudah dikalahkan. Maut tidak bisa lagi mengikat Yesus Kristus. Memang upah dosa ialah maut, upah dosa ialah kematian mengerikan, upah dosa ialah kematian kekal. Tapi Yesus sudah mengalahkan itu. Yesus sudah menanggung itu. Yesus sudah menang atas pergumulan itu, atas maut. Dan kita mempunyai harapan baru sebab Yesus dialah Raja pemenang. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah makna kebangkitan di hari ketiga bukan makna rutinitas, bukan makna simbolis, bukan makna setiap tahun, tetapi makna keseharian bagi kita untuk kita semakin beriman, untuk kita semakin kuat, untuk kita semakin teguh, untuk kita semakin kokoh. Pertama, makna kebangkitan bagi kita memberi kita pengharapan yang baru. Tidak ada kata ragu-ragu lagi. Tidak ada kata bimbang lagi. Tidak ada kata tidak punya arahan, pedoman ataupun tujuan yang tidak jelas. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus yang dikatakan tertulis di Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25 jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mempunyai arahan, agenda, pedoman, dan tujuan yang jelas. Dan kita mempunyai tujuan hidup yang jelas. Bukan hanya untuk bersenang-senang, menggenapi kepentingan diri sendiri saja. Tetapi tujuan kita jelas untuk menyenangkan hati Bapa, untuk memuliakan Bapa surgawi, untuk menggenapi kehendak rencana Bapa yang sudah Dia percayakan melalui Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan melalui otoritas yang sudah Dia berikan melalui gerejanya. Nah, kita tidak akan ragu lagi, bimbang maupun goyah sama sekali. Kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat. Artinya kita punya agenda jelas, kita punya rencana jelas, kita punya program-program yang jelas, dan kita punya tujuan yang jelas. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, terpujilah Allah Bapa yang Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena anugerahnya, oleh belas kasihannya, oleh kebaikannya, oleh rahmatnya yang begitu besar yang telah melahirkan kita kembali, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang seharusnya kita mati sia-sia, mati binasa, mati dihukum, dikutuki, tetapi kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh kejelasan. Hidup yang penuh arahan. Hidup penuh tujuan yang jelas. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, makna kebangkitan bagi kita. Kedua, menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Menegaskan, meneguhkan, mengokohkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa baca di Roma pasal 1 ayat 4. Menurut roh kekudusan, yaitu menurut roh kudus, roh kebenaran, roh yang hidup, roh yang dinyatakan, roh yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus untuk berdiam di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, yang kita sudah belajar di hari Jumat Agung, yang kita adalah bait Roh Kudus, yang tubuh kita sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal, tiada noda, cacat, darah Kristus, darah anak domba Allah yang sempurna, yang sekali untuk selamanya. Dengan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, kita dapat mengetahui bahwa melalui Roh Kudus, oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih,
ketiga makna kebangkitan bagi kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Bukan karena udah kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah diampuni dosa oleh karena kematian dan darahnya yang mahal sudah membeli kita dari pasal dosa yang Jumat lalu kita belajar Agurajo. Dia membeli kita dengan harga yang lunas, membeli kita tunai dari pasal dosa, pasal kegelapan, pasal kutuk yang seharusnya ditimpa bagi kita. Dia bawa kita keluar ex agurajo. Yesus Kristus membawa kita keluar dari kematian kekal, membawa kita keluar dari maut, membawa kita keluar dari kutukan hukum Taurat, membawa kita, membebaskan kita dari belenggu dosa lutro, membeli kita, membayar lunas dan menebus diri kita, membawa kita keluar dari pasal kegelapan kepada terangnya yang ajaib, membawa kita menebus diri kita yang katakan Rasul Petrus, dari hidup sia-sia kepada hidup yang bermakna, hidup yang berguna. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, untuk menjadi serupa dengan Dia, kita bisa baca di Roma 6 ayat 5 dan Filipi 3 ayat 10 dan 11 yang saya akan baca untuk saudara Bapak Ibu. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita satu karena Yesus sudah tebus diri kita. Yesus sudah mati untuk kita memperoleh hidup kekal. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya Yesus bangkit dari antara orang mati, kita juga bangkit dari antara orang mati. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, yang dikehendaki Rasul Paulus ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Mengenal bukan hanya sebagai logos saja, mengenal Dia dengan intim sebagai rema, sebagai satu serupa dengan Dia, persekutuan dalam penderitaan yang untuk mengerti, memahami penderitaan Yesus di kayu salib 2000 tahun lalu, yang seharusnya Dia tidak berdosa, mau menanggung dosa kita yang seharusnya Dia tidak jahat, Dia mau ditimpa kejahatan, pemberontakan kita, bahkan kelemahan kita, bahkan sakit penyakit kita ditimpakan kepada Dia. Rasul Paulus berkata dia ingin bersekutu, memahami akan Yesus Kristus, mengenal Dia, mencintai, mengasihi Dia, dan mengetahui Dia, dan memahami Dia. Dan di mana kita semua seperti Rasul Paulus menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Supaya kita dengan Rasul Paulus, dengan seluruh saudara iman, saudara yang sudah percaya, akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, makna kebangkitan, kita mempunyai jaminan, kita mempunyai peneguhan, kita mempunyai yang artinya tidak punya alasan untuk ragu-ragu. Untuk kita semakin teguh, semakin kokoh di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam seluruh pelayanan pemberitaan Injil, di dalam seluruh pengembalaan kepemimpinan, di dalam seluruh karya usaha pekerjaan, mungkin di dalam studi saudara Bapak Ibu, mungkin di dalam usaha pekerjaan karya saudara Bapak Ibu, mungkin di dalam pergaulan saudara Bapak Ibu. Keselamatan yang kita peroleh daripada Yesus itu kekal teguh dan selama-lamanya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan jikalau kita yang dulu musuh Allah, jauh daripada Allah, terpisah daripada Allah, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang yang sudah diperdamaikan oleh kematian Yesus Kristus karena darahnya, tubuhnya tercabik dan kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Apalagi sekarang oleh kuasa kebangkitannya, oleh kehidupan Yesus yang hidup, bangkit di hari ketiga dan menampakkan diri 40 hari berulang-ulang dan naik ke surga. Dan 10 hari kemudian tercurah Roh Kudus dan Dia duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa, kita pasti akan diselamatkan
oleh kehidupan, oleh kuasa, oleh kekekalan, kebenaran firman Allah, oleh kuasa kebangkitannya. Saudara Bapak Ibu terkasih, inilah jaminan bagi kita yang kita bisa beritakan kepada jiwa-jiwa untuk tidak ragu, untuk tidak bimbang, bahwa ada jaminan keselamatan, jaminan kepastian keselamatan melalui kuasa kebangkitannya. Kita dilahirkan kembali yang seharusnya mati sia-sia. Kita dilahirkan kembali yang ke dalam kehidupan dosa yang kita sudah belajar di ibadah Jumat Agung. Kehidupan dosa yang tidak memberkati, kehidupan dosa yang membuat Allah murka, kehidupan dosa yang membuat Allah jauh daripada kita, kehidupan dosa yang membuat kita terpisah dari Allah dan jauh daripada kehidupan dosa yang tidak memberkati kita. Kita dilahirkan kembali. Kita bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena belas kasih, yang karena kebaikannya, karena anugerahnya, karena kasihnya begitu besar, rahmatnya yang begitu besar, kebaikannya yang begitu besar, anugerahnya yang begitu besar, kemurahannya yang begitu besar, yang melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh gemilang, penuh pengharapan, penuh kesuksesan, penuh kepastian, penuh kebahagiaan kenyang panjang umur, penuh kebenaran firman Allah, penuh kekudusan, bukan kepahitan, bukan kekecewaan, bukan kekalahan, tapi penuh kemenangan demi kemenangan dan keberhasilan di dalam nama Yesus. Makna kebangkitan juga bahwa kehidupan kita bukan kita diri sendiri lagi, bukan kehidupan untuk keegoisan, bukan kehidupan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kehidupan kita menjadi milik Kristus. Galatia 2 ayat 19b sampai ayat 20, pasal 2 ayat 19b sampai ayat 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya Yesus sudah membeli, menebus, membebaskan kita, membayar lunas, dan memberi kita dengan tunai. Kita buka satu firman Tuhan di 1 Korintus 16 ayat 20. 1 Korintus 16 ayat 20. Saya akan baca sejenak, saya cari di handphone. Ayat ini saya bacakan untuk saudara Bapak Ibu yang terkasih. Kita baca ayat ini supaya saudara Bapak Ibu yang terkasih bisa mengingat dan terus mengingat, bahkan merenungkan firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pegangan dan menjadi sandaran bahwa Yesus Kristus sudah beli kita lunas. Yesus Kristus sudah bayar kita lunas. Saya akan baca di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya baca yang di 19-nya, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Kita semua sudah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kau dengar hari ini, muliakanlah kehidupanmu, muliakanlah tubuhmu, muliakanlah untuk kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam nama Yesus. Mari kita imani, mari kita pedomani, mari kita yakini
bahwa kita sudah dibayar lunas, dibeli lunas, dan baik tubuh ini bukan milik kita sendiri lagi, tetapi milik Kristus Yesus, milik Roh Kudus. Dan biarlah mulai hari ini kita imani, kita yakini, kita belajar penuh ketaatan, kerendahan hati. Biarlah hidup kita sepenuhnya untuk Kristus. Biarlah hidup kita sepenuhnya memuliakan Kristus. Mari saudara Bapak Ibu yang terkasih, tundukkan kepala. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kau sudah dengar hari ini maupun di Jumat Agung yang lalu. Biarlah hari ini dan seterusnya dan selamanya muliakan hidupmu, muliakan tubuh jiwa rohmu bagi Allah Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah kehidupanmu menjadi berkat, menjadi terang, menjadi galam, saluran bagi siapa saja yang Tuhan panggil, Tuhan tetapkan melalui hidupmu. Persiapkan dirimu, lengkapi dirimu yang kau sudah dengar kebenaran firman Tuhan dan kau genapi menjadi rema, kekuatan bagi engkau untuk memberitakan Injil kebenaran firman Allah, Injil kerajaan Allah bagi jiwa-jiwa khususnya yang belum percaya menjadi percaya, yang khususnya belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan menjadi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mari persiapkan hidupmu, mari persiapkan dirimu, mari persiapkan tubuh jiwa rohmu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kau sudah dengar menjadi rema kekuatan, menjadi keberanian, menjadi dasar, menjadi tolak untuk engkau maju, menjadi berkat, terang, garam, saluran bagi jiwa-jiwa, khususnya bagi dunia ini yang Tuhan percayakan melalui keluarga besarmu, melalui sanak saudaramu, melalui rekan-rekanmu, melalui tetangga lingkungan rumahmu, melalui tetangga lingkungan tempat usahamu, melalui apa saja Tuhan sudah percayakan. Lakukan, genapi bersama Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam engkau dan saya. Mulai hari ini, seterusnya dan selamanya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan kami akan sungguh menggenapi seluruhnya. Sebab kami mengasihi-Mu dan kami akan lakukan dengan terbaik, maksimal. Biar Roh Kudus yang berdiam di dalam kami, mengajarkan, mengingatkan kami, menuntun kami, menopang kami, membaharui kami, dan untuk berjalan bersama-Mu, seturut selaras sesuai rencana-Mu, melalui otoritas gereja yang Kau sudah berikan, yang Kau sudah percayakan. Kami mau taat, kami mau seia sekata, kami mau seturut selaras sesuai kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyi, sudi kalahkan, umatnya dibebaskan, Allah bangsa di tempat kudusnya. Allah bangkit bersama
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang hari ini kita belajar. Yesus Kristus penebus kita hidup, penebus kita yang bangkit. Dan hari Jumat yang lalu sudah kita belajar, Yesus Kristus adalah penebus yang sempurna, penebus yang sekali dan selamanya, sang penebus yang sesungguhnya dan sebenarnya. Mari kita arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dan sempurna di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Melalui kematiannya dan kuasa kebangkitannya, membuat engkau hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Membuat engkau berhasil dan beruntung. Mulai hari ini, seterusnya dan selama. Pulanglah membawa berkat ini di dalam nama Allah Bapa dengan cinta kasih daripada Yesus Kristus, dengan persekutuan Allah Roh Kudus, memampukan hidupmu menjadi berkat terang garam bagi dunia ini dengan satu maksud, Bapa dipermuliakan. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Yang terima berkat, katakan amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.